Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penikmat cerita misteri dan cerita horor, semoga sahabat dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Sahabat, kali ini saya mau berbagi cerita. Cerita ini cerita dari kakek saya. Tapi kini kakek saya sudah almarhum. Dulu waktu saya berumur sekitar 7 tahun, kakek saya sering bercerita tentang pengalaman-pengalaman petualangannya kepada kami cucu-cucunya. Sebenarnya banyak yang kakek saya ceritakan kepada kami, namun ada salah satu cerita yang menurut saya menarik untuk dibagikan. Jadi gini ceritanya. Waktu itu sekitar tahun 1950. Umur kakek waktu itu masih 20 tahun dan profesi kakek waktu itu sebagai pedagang. Tapi tidak menetap di satu tempat. Kakek selalu berpindah-pindah dari desa satu ke desa yang lainnya. Karena dulu pasar-pasar di desa tidak setiap hari ramai seperti sekarang. Dalam seminggu hanya ada satu hari keramaian yang mereka sebut dengan hari pekan. Misalnya desa A hari ramainya itu hari Senin, yang mereka sebut hari pekannya hari Senin. Maka kakek akan buka lapak di sana. Kemudian selanjutnya desa B, hari ramainya itu hari Selasa. Maka kakek akan berangkat ke sana sore Seninnya itu dan buka lapak di desa B itu pada hari Selasanya. Dan besoknya hari Rabu lanjut ke desa yang lain. Terus begitu keliling-keliling. Jadi kakek itu dulu bisa dibilang sebulan sekali baru pulang ke rumah. Jalur transportasi waktu itu masih menggunakan jalur sungai dengan menggunakan perahu-perahu. Jadi dengan perahunya waktu itu kakek menyusuri sungai-sungai yang kiri kanannya masih rawa dan sering terdapat hutan-hutan yang lebat. Sebagai orang yang sering berpergian, kakek dulu dibekali dengan ilmu-ilmu bela diri oleh orang tuanya, termasuk doa-doa untuk keselamatan yang mereka sebut dengan ilmu pagar diri. Dan kakek kemana-mana dulunya itu sering seorang diri. Itulah sekilas tentang latar belakang kakek. Nah, cerita yang akan saya bagikan kali ini berawal dari saat kakek berada di desa C. Biar aman, kita ubah nama-nama desanya dengan nama abjad aja ya. Waktu itu hari Rabu. Seperti biasa kakek membuka lapak di desa C tersebut. Sekitar jam 12 siang kakek berencana untuk ke warung untuk makan siang. Jadi kakek titipkan lapaknya ke teman yang di sebelah yang juga jualan untuk menjaga lapak kakek. Kemudian pergilah kakek ke rumah makan langganannya. Singkat cerita, sewaktu kakek sedang menikmati makan siangnya, tiba-tiba datang seseorang menyapanya. "Bang Burhan ya?" Sapa seorang pria yang terlihat seumuran dengan kakek waktu itu. "Iya," jawab kakek. "Maaf, kamu siapa?" tanya kakek kemudian. "Saya Arif, sepupu abang," jawab pemuda itu. Jadi Pak Arif ini memang sepupunya kakek. Mereka berpisah waktu berumur 10 tahun. Karena tuntutan pekerjaan, orang tua Pak Arif harus pindah ke desa lain. Semenjak saat itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. "Kamu tinggal di mana?" tanya kakek kemudian. "Saya tinggal di desa F, Bang," kata Pak Arif. Kemudian mereka pun ngobrol panjang, bertukar informasi sambil melepas rindu. "Begini Bang,
Besok kan saya mau melangsungkan pernikahan di desa F. Saya harap abang bisa datang. Kebetulan kan ketemu abang di sini. Kata Arif lagi. Insya Allah pasti saya datang, jawab kakek. Kemudian Pak Arif permisi untuk pulang karena perahu yang akan membawanya sudah mau berangkat ke desa F. Saya pamit dulu ya bang, kata Pak Arif. Oh iya bang, nanti kalau abang sampai di desa F, tanya aja sama orang di sana, rumah Arif anaknya Bu Minah. Insya Allah orang pada tahu kok bang di sana. Lanjut Pak Arif lagi. Iya, insya Allah selesai jualan ini saya akan berangkat ke sana, jawab kakek. Kemudian Pak Arif pun berlalu dan kakek pun kembali ke lapaknya untuk melanjutkan jualannya. Singkat cerita, sekitar jam 4 sore kakek pun selesai berjualan dan mulai mengemas dagangannya. Kemudian kakek melanjutkan untuk melaksanakan sholat asar. Setelah sholat asar, kakek pun bersiap-siap untuk berangkat ke desa F. Menurut informasi orang di sana, jarak dari desa C ke desa F itu membutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan menaiki perahu. Kakek belum pernah ke desa F. Baru ini pertama kali dia mau ke sana. Setelah selesai memasukkan lapak dagangannya ke perahu, kemudian kakek pun mulai mendayung perahunya menuju ke desa F. Hari sudah sore, matahari sudah mulai mau terbenam. Sudah 3 jam kakek mendayung sampannya. Suasana masih normal-normal saja, walaupun suara-suara hewan dari hutan malam mulai bersahutan yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Namun bagi kakek yang sudah terbiasa hari-hari melewati hal-hal seperti itu, kakek hanya mengabaikannya hingga sampai di alur sungai yang lebih sempit. Kiri kanannya hutan rimba yang sangat lebat. Tiba-tiba saja berhembus angin yang sangat kencang. Dinginnya menusuk tulang. Kemudian disusul dengan datangnya asap tebal. Kakek yang mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres, kakek segera waspada. Berbekal ilmu yang pernah dipelajari, kakek pun mulai berkonsentrasi. Kakek memejamkan matanya sesaat. Nah, di situ kakek merasakan bahwa dia sedang diawasi oleh makhluk tak kasat mata. Jumlahnya lebih dari 1. Dan benar saja, setelah kakek membuka matanya, tiba-tiba muncul 3 sosok yang sangat mengerikan di hadapannya. Kakek pun segera membaca doa-doa yang pernah ia pelajari. Lalu kakek hembuskan ke arah makhluk-makhluk itu. Anehnya, makhluk-makhluk itu langsung menghilang. Begitu juga dengan kabut dan angin reda seketika. Alhamdulillah situasi jadi normal kembali. Kemudian kakek pun melanjutkan perjalanannya. Setelah kurang lebih 30 menit, dari kejauhan terlihat cahaya dari perumahan pemukiman penduduk. Dan ternyata benar saja, itu sebuah dermaga di mana kampung yang kakek tuju. Kemudian kakek merapat ke dermaga itu dan mengikat perahunya. Kemudian kakek naik ke dermaga. Terlihat beberapa orang sedang duduk di sebuah warung yang masih buka. Lalu kakek pun menghampiri mereka.
dan menanyakan di mana rumahnya Pak Arif, anaknya Bu Minah. Dengan ramah, salah seorang dari mereka menunjukkan arah. Adek keluar dari gerbang ini, nanti belok ke kanan sekitar 500 meter, nanti ketemu rumah yang ada pagarnya. Itulah rumah Bu Minah, kata seorang pria yang umurnya kira-kira 50 tahun. Kemudian kakek pun berpamitan untuk menuju rumah Bu Minah sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh bapak tadi. Singkat cerita, sampailah kakek di rumah yang ada pagarnya. Namun pagarnya tidak ditutup. Kemudian kakek pun langsung masuk. Sampai di depan pintu rumah, kakek pun mengetuk pintu rumah itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak lama kemudian terdengar jawaban dari dalam. Suara seorang wanita. Waalaikumsalam. Muncul seorang wanita parubaya membukakan pintu. Wanita itu memandangi kakek dengan ekspresi wajah meneliti. Kemudian kakek memanggil wanita itu dengan sebutan Makci. Burhan ya? Kata wanita itu dengan ekspresi wajah kaget. Iya Makci, saya Burhan, jawab kakek. Ternyata wanita di hadapan kakek itu adalah makciknya atau Bu Minah. Walaupun sudah 10 tahun tidak berjumpa, ternyata Bu Minah masih mengenal kakek. Ayo masuk, masuk. Tidak baik di luar lama-lama, ajak makciknya kemudian. Kakek pun masuk. Terlihat oleh kakek di sudut ruangan ada tumpukan piring-piring, gelas-gelas, perlengkapan-perlengkapan untuk orang kenduri. Besok kan hari pernikahannya Arif, pikir kakek. Lalu kemudian Bu Minah menanyakan, gimana ceritanya kakek kok bisa sampai ke kampung ini? Kakek pun menceritakan kalau kemarin dia berjumpa dengan si Arif dan besok hari pernikahannya. Makanya kakek datang ke sini. Mendengar penjelasan kakek, Bu Minah kaget luar biasa. Kenapa kaget Makci? Tanya kakek heran. Kemudian Bu Minah pun bercerita, gini Nak Burhan, Arif sudah meninggal seminggu yang lalu. Dan tadi sore baru siap hari nuju harinya. Kakek pun kaget, terdiam. Di dunia ini ada sisi terang dan ada sisi gelapnya. Ada yang baik, namun juga ada yang jahat. Karena itu, kita harus selalu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan jahat yang mungkin akan kita hadapi. Selalu ingat bahwa ada kekuatan yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohonlah perlindungan kepadanya.